Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin PKH, yaitu pertemuan P2K P2K2. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati dan ada pula bapak-bapak yang ikut hadir di sini yang menemani ibu-ibu, istrinya mungkin di sini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi untuk pertemuan bulan ini, yaitu mengenai penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, bagaimana isi materinya? Kita akan lanjutkan setelah kita buka dulu pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa bersama-sama. Nah, baik dari ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin sudi untuk memimpin doa kita bersama sebelum kita mulai kegiatan. Oke, silakan Bu Marni ya untuk memimpin kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siap. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih Bu Marni sudah memimpin doa. Semoga acara kita sampai akhir daripada materi mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan nanti di keluarga dan di masyarakat pada umumnya. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan tepuk semangat dulu biar ibu-ibu sekalian tambah semangat, tambah tidak loyo ya Bu ya, karena ini pagi hari habis hujan gede dari malam ya Bu ya, sampai larut malam hujan. Jadi supaya tidak loyo kita tepuk semangat dulu terlebih dahulu ya Bu ya. Baik siap. Masih ingat Bu tepuk semangatnya? Masih ingat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik ibu-ibu, kita akan satu lagi, kita akan menyanyikan potong bebek tapi menggunakan U semua hurufnya. Nah seperti ini Bu, putung bubuk, angsadi, ungsuduk, kuwulu. Seperti itu Bu. Baik, bisa Bu? Hafal lagunya? Bisa. Hafal. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Putung bubuk, suduk, kuwulu, nunumun tudun su umput kulu, surung kukuru, surung kukunun, lulu. Baik, terima kasih. Oke. Nah sekarang Bu, saya mau tanya, ibu-ibu bawa buku pintar semua tidak? Bawa semua ya Bu ya. Baik, bawa semua. Terima kasih Ibu sudah bawa buku pintarnya, karena itu sebagai perangkat pembelajaran kita Ibu ya. Untuk nanti ketika Ibu suruh buka bukunya, nah Ibu tinggal buka dan tinggal baca. Baik. Nah Ibu sekalian, dulu
bulan lalu saya pernah kasih tugas nih ke ibu-ibu, tugas rumah untuk didiskusikan bersama keluarga. Sudah dilakukan ibu-ibu semua apa masih ingat tugasnya atau tidak nih? Masih ingat ya, sebagian ingat, ada yang tidak. Tapi sudah dilakukan di rumah tugas-tugasnya atau belum nih? Sudah mungkin ya Bu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah melakukannya. Bagi yang belum, ayo kita semangat untuk membangun keluarga yang harmonis, yang baik, dan jauh dari kekerasan dan eksploitasi, Ibu ya. Baik. Dulu saya pernah kasih tugas nih ke ibu-ibu untuk didiskusikan di rumah. Coba dibuka buku pintarnya halaman 31 ibu-ibu. Oke, bagi yang tidak bawa, tadi ada 2 orang yang tidak bawa, Bu Jumroh sama Bu Wati ya. Baik, Bu Jumroh sama Bu Wati yang tidak ke bawah bukunya silahkan untuk ikut ke yang lain ya. Baik, itu sudah dibuka Bu halaman 31-nya buku pintarnya sudah ya. Oke, kita lihat nomor 1, diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak anak dalam keluarga. Nah, sudah Bu, sudah didiskusikan contoh-contoh hak anak seperti apa? Nah, Bu, ada berapa contoh hak anak itu Bu? Hak anak ada berapa semua? Ada 4 Ibu ya. Oke, yang pertama hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Itu kata kunci dari hak anak. Nah, kemudian contoh-contohnya banyak ya Bu ya. Seperti hak hidup. Nah, berarti mendapatkan sandang, pangan, dan papan dari orang tuanya, itu contohnya ya Bu ya. Kemudian hak tumbuh kembang, misalnya hak anak untuk menempuh pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA. Itu contohnya. Sudah dilakukan berdiskusi sama suaminya di rumah? Baik, sudah ya Bu ya. Oke, ada yang sudah, ada yang tidak. Oke, nggak apa-apa. Nanti bulan depan dan seterusnya kita lakukan itu. Kemudian nomor 2, silahkan Ibu Jumroh mungkin mau membacakan ya. Baik, terima kasih Bu Jumroh ya. Diskusi bersama keluarga, gambar-gambar yang ada pada halaman 10 sampai 12 dan tempatkan pada kolom halaman 13. Oke, Bu. Nah, di buku pintar halaman 10 sampai 12 di situ ada gambar-gambar tentang perlakuan salah dan perlakuan baik. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Nih. Udah ketemu Bu di buku pintarnya seperti ini? Oke, sudah. Nah, ini tugas Ibu adalah di rumah itu mencocokkan mana perlakuan baik, ditempel di gambar yang ada di kolom yang ada tanda jempol begini. Ada 2 ya Bu ya. Kemudian yang buruk ditaruh di kolom jempol yang seperti ini. Kemarin di pelajaran di bulan lalu sudah didiskusikan di rumah Bu. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya bacakan ya Bu ya biar cepat ya. Diskusi bersama keluarga bagian tubuh mana di gambar halaman 14. Nah, kemarin kita sudah melihat, mempelajari yang saya tempel di dinding kemarin itu gambar anak yang polos ya Bu ya. Kemudian bagaimana seorang anak kalau terjadi kekerasan. Nah, misalnya kekerasan dijewer misalnya. Nah, berarti anak tersebut mendapatkan akibat dari kekerasan dijewer itu apa saja yang sakit. Berarti yang sakit telinganya misalnya, atau dia merasa sakit hati, berarti hatinya tinggal di checklist ya, ditandain Bu. Berarti telinganya sakit sama hatinya sakit, berarti telinga sama hatinya ditandain. Itu contohnya seperti itu Bu. Sudah dilakukan diskusi di rumah sama suami? Sudah. Oke, terima kasih. Lalu kemudian
diskusi bersama keluarga kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan siapa pelakunya. Nah, kemarin juga sudah kita lakukan penjabaran ya Bu ya sama ibu-ibu. Situ di keluarga itu kemungkinan bisa seorang anak mendapat kekerasan, misalnya anak dicubit. Nah, itu juga. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya bisa orang lain atau bisa pun keluarga, bahkan orang tua. Nah, di situ. Nah, lalu kemudian akibatnya apa? Akibatnya bisa luka fisik, bisa luka mental, Bu ya, psikis, atau bisa perubahan perilaku yang tadinya anak aktif menjadi murung, sering melamun, bengong. Nah, seperti itu. Itu contoh dari akibat Bu kekerasan terhadap anak. Lalu kemudian diskusi bersama keluarga, cerita anak tidak mau sekolah. Nah, cerita anak tentang Nina itu Bu ya, kemarin kita sudah bahas, sudah bacakan. Kemarin siapa yang bacakan? Bu Sumiati ya. Nah, itu cerita tentang Nina yang bagaimana seorang Nina itu menangis tidak mau sekolah, lalu datang tetangganya yang ingin ngarapek ya Bu ya. Lalu kemudian datang ibunya Nina dan memarahi si tetangganya itu. Lalu perilaku yang harus kita lakukan apabila melihat anak tetangga yang tidak mau sekolah, apa yang harus kita lakukan? Mengintervensi, atau misalnya teh ibu masuk ilu biung misalnya ikut campur, tidak mungkin. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kemarin terus dibahas tabuta. Nah, harus didiskusikan itu dengan keluarga di rumah. Sudah juga Bu? Baik, sudah ya. Oke, selanjutnya ceritakan kembali semua keluarga film Getun. Nah, ini film Getun kemarin sudah kita tayangkan ya Bu ya. Terus di buku ibu terus ditonton tabuta. Film Getun. Getun teh saha teh buta. Nah, Getun teh anak disabilitas namanya anu lahir henteu aya panangana dua-duana, tapi manehna bisa ngalakukeun perbuatan-perbuatan anu itu kebanyakan orang dilakukan. Misalnya anjeunna pinter, kemarin tadi sekolahnya anjeunna pinter main piano, bahkan nepikeun ka jadi pemeran inti di grup musik di sekolah, terus nyuci piring punya, terus motongan sayur kemarin di film, terus kemudian nyapu, membantu kegiatan-kegiatan ibu di rumah, padahal tegaduhun panangan cukup nganggo sampean. Nah, itu jadi bahan percontohan untuk kita bahwa orang seperti Getun saja bisa melakukan hal-hal tersebut, apalagi kita yang normal. Baik. Kemudian tentang film Aska dan Kisah Geni. Nah, kalau film Aska yang kemarin kita tayangkan adalah Aska itu anak kecil yang sedang main bola, lalu ada seseorang yang menawarkan bola. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kemarin sudah kita bahas, jangan coba-coba ikut dengan orang yang tidak dikenal. Apabila memaksa, maka harus teriak minta tolong dan menghampiri tempat-tempat yang ramai. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ada yang orang lain memegang, misalnya meraba pakaian, bagian kemaluan atau bagian dada, itu dihindari ya Bu ya. Anaknya nanti diberi pengarahan, diberi pemahaman supaya tidak terpengaruh oleh orang lain ya Bu ya. Begitupun film Si Geni, kalau Si Geni dia sedang main bola, kisahnya hampir sama dengan Aska. Intinya tidak boleh cepat menuruti apa yang orang lain inginkan, atau misalnya orang lain memaksa dan lain-lain. Anak itu diberi pemahaman agar jangan sampai gampang ikut dengan orang yang tidak dikenal. Seperti itu ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Oke, jadi kesemua ini sudah dilakukan di rumah Bu. Gimana Bu Mumun? Sudah didiskusikan ya. Terus gimana pendapat suaminya?
Bagus ya Bu ya. Baik, terima kasih. Yang lain gimana? Sudah dilakukan? Oke, sebagian sudah. Nah, terus sebagian lagi proses. Oke, tidak apa-apa Bu. Nanti dilanjutkan terus ya Bu ya. Oke. Baik ibu-ibu yang saya hormati. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, lalu apa yang sudah dipelajari kita di pertemuan bulan lalu? Silahkan Bu. Ya. Ya, hak-hak anak. Nah, hak-hak anak ada tadi sudah disampaikan ya Bu ya. Anak ada berapa Bu Ucum? Hak anak ya. 1, hak hidup. 2, tumbuh kembang. 3, perlindungan. 4, partisipasi. Baik, terima kasih Bu Sumiati. Kasih tepuk tangannya yang meriah. Oke. Lalu kemudian apalagi yang dipelajari di bulan lalu? Ya Bu, silahkan. Apa? Misalnya apa? Oke Bu ya, misalnya tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Lalu kemudian tanda-tanda kekerasan atau perlakuan salah bisa mengakibatkan terjadinya akibat buruk pada fisik anak. Kemudian mental anak dan seksual juga sosial. Tadi sudah dibahas ya Bu ya di depan sambil kita bahas tugas juga tadi. Baik Bu. Nah Bu, jika sebelumnya kita belajar tentang materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, bulan ini hari ini kita akan belajar tentang pencegahan, penelantaran dan eksploitasi. Bu ya. Apa Bu? Pencegahan, penelantaran dan eksploitasi. Lalu apa itu penelantaran dan eksploitasi? Kita lanjutkan setelah kita break dulu 1 menit ya Bu, untuk Ibu mempersiapkan semangat, mempersiapkan mental, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran berikutnya, materi selanjutnya. Siap Bu? Semangat? Baik, terima kasih.